Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ichi atau Gangster. Sebelumnya saya minta maaf karena cara mengupload video pembelajaran. Di sini saya akan membahas atau mengupload video pembelajaran dan membahas soal PSAT kelas 10 Fisika semester 2 tentunya, karena PSAT itu adalah penilaian sumatif akhir tahun. Ya, kelas 10 kurikulum Merdeka Belajar. Ya, kenapa saya bahas? Kemungkinan ada yang butuh dan takutnya tahun depan di semester 2 juga dia juga membutuhkan, jadi saya sudah siap. Itu ya. Saya bahas dari nomor 1. Pernyataan yang merupakan keunggulan dari pemanfaatan sumber energi terbarukan dinyatakan oleh nomor. Energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa didaur ulang, berarti ramah lingkungan, dan mudah diperoleh. Jadi 2 dan 4. Benda yang memiliki energi kinetik. Energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, berarti ada kecepatan dan ada masanya. Mana? Tentunya nomor 1, karena mobil yang melaju di jalan itu mempunyai massa dan mempunyai kecepatan. Oke. Berarti 1 dan 3. Clearing juga ya, menggelinding berarti jawabannya 2B. Oke, nomor 3. Energi. Oke, ini kita sudah tahu lah, sudah sering lihat ya. Yang layang-layang energi angin, ini setrika energi listrik. Pertama kali yang terjadi, oke, bukan perubahan, tapi pertama kali yang terjadi. Ketika ini anak ini sudah melayang, ini berarti pertama kali terjadi adalah energi angin. Perubahannya tidak ada. Ini pertama terjadi adalah energi listrik, karena kalau belum ditancapkan tidak terjadi apapun, gitu ya. Setrikaan ini kayaknya saya lihat kayak sate panas, apa dipanasin apa gimana ini, arang apa gimana. Intinya ini adalah energi panas ketika dibakar dan sebagainya jadi panas. Ini orang lagi mencangkul atau bisa dibilang bajak atau gimana ya. Ini jelas kena matahari langsung, dia pakai topi jerami. Itu berarti namanya energi panas matahari, ya energi listrik. Karena ini blender. Oke, jawabannya 3A. Oke, saya kira 1, 2, 3 cukup mudah. Saya lanjut ke nomor 4. Saya hapus. Saya comot lagi yang di atas ini, saya comot. Saya taruh sini. Saya perbesar, saya zoom. Oke, sudah cukup. Lalu saya tinggal bawah. Oke, gas. Gambar di bawah ini merupakan skema pembangkit listrik tenaga air. Oke, tenaga air ya. Ada waduk, jalur masuk air ini. Ini ada bendungan, ada pipa pusat, turbin untuk penggeraknya, jalan keluar, transformator dan gardu listrik. Ini kan generatornya nanti bruk gitu nanti bunyinya. Jadi cepat kayak mompa. Oke, kita baca perubahan energi yang terjadi pada skala tersebut. Gampang. Ini cukup gampang. Kita cek aja. Pertama dia terjadi berarti energi potensial. Oke. Kenapa? Karena massa kali gravitasi kali tinggi. Di sini ada nanti ada masanya, ada ketinggiannya di sini. Nanti jatuh berat masuk ke sini nanti jadi energi kinetik, yaitu massa kali kecepatan. Oke, berikutnya masuk ke sini berat pindah dari sini, di sini ada listrik berarti energi listrik. Jawabannya 4A. Ya. Ya, berikutnya nomor 5. Nomor 5. Nah, ini berdasarkan gambar tersebut perhatikan pernyataan berikut. Ini adalah perubahan energinya. Jadi ketika sudah ditancapkan atau pertama terjadi, habis itu setelah perubahan terjadi menjadi apa? Seperti itu. Contoh nomor 1. Ini ada listrik jelas. Kenapa? Ketika ini mau melakukan aktivitas, alat ini melakukan aktivitas, dia sebelum melakukan aktivitas harus menyolokkan listriknya, oke, atau menancapkan aliran listriknya sehingga kita bisa melihat perubahannya, yaitu energi gerak, listrik menjadi gerak. 1 betul. 2,
Ini saya kira solder apa ya? Kalau solder kan menjadi panas, panas kalor. Berarti energi listrik menjadi kalor. 1 dan 2. Jawabannya 5A. Oke gitu ya. Peralatan di atas yang terjadi perubahan energi yang sama ketika digunakan oleh nomor. Kembali lagi ke nomor 5 hampir sama, tapi berbedanya adalah di sini mana yang sama. Oke, ini yang sama yang mana? Kita cek. Ya, 1 dan 2 sama-sama listrik, sama-sama bergerak. Oke ya, jadi 1 dan 2. Oke, 6A kita hapus, kita cukupkan, kita hapus bread. Terus berikutnya nomor 7. Oke. Ini nomor 7 sedikit mudah tapi sedikit teralat. Kalau saya gurunya, saya akan nomor 7 yang akan saya jadikan bonus karena saya tidak mengecek waktu itu. Oke, kita cek, kita baca. Energi potensial dari yang terkecil ke terbesar. Sebenarnya ini sangat mudah. Itu tinggal kita kalikan aja. Ini kurang ini dulu. 2 kali 2, 4. Tambahkan nolnya 40. Ini 2,5 kurang 3 kurang 2,5 itu 0,5. Kalikan 1 kalikan 10 berarti 5. Iya 5. 5 apa 15? 2,5 3 ya 5. 5 kali 10 berarti ini 5. Ini 3 kurang ini 15. Kan 1,5. Sebentar. 25 tapi ini 25 bukan 15 tapi 25. Ini 3 kurang 21 20. Oke. Seperti ini. Yang ditanya adalah dari terkecil ke besar. Kalau terkecil adalah nomor 2. Di sini tidak ada pernyataan nomor 2 ya. Berarti salah. Sekarang saya balik. Yaitu dari terkecil ke besar berarti besar ke kecil. Besar adalah nomor 1. Dari besar ke kecil 1, 3, 4, 2. Jawabannya yang C, 7. Ini diganti kalimatnya. Besar ke kecil. Oke. Nomor 2. Sekantong material yang masanya 20 kg dijatuhkan oleh pekerja bangunan dan sebagainya. Ini langsung aja. Kan 2 lantai, 1 lantai dasar. Berarti langsung 20 kali 4 kali 10. Berarti 800 Joule. Gitu ya. Karena ini kita memakan waktu sehingga akan sedikit dipercepat. Oke. Ini sebuah pegas. Gravitasi ujung pegas mempunyai massa bertambah panjang. Oke, rumusnya nomor 9. F pegas sama dengan min setengah K kali Y pangkat 2 delta Y kuadrat. Karena di sini kalian tidak tahu, kita bisa mencarinya. K itu adalah konstanta oleh pegas ketika ditarikan. Sehingga dapat mencarinya adalah F per delta Y kali delta Y pangkat 2. Karena di sini ada pangkat 2, ini tinggal coret 1, tinggal sisa 1. Ini min setengah dikali M kali G, massa itu 0,3. Kalian jadikan kilo. Terus delta Y-nya, kali gravitasinya 10, deltanya 4 kali 10 pangkat min 2. Ini ada koma coret sama 0, 2 coret dengan 4, 2 kali 3, 6, 6 kali 10 pangkat min 2, 9 jawabannya yang B. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Farhan sedang bermain ketapel yang terbuat dari karet. Oke ya, dapat gambarnya. Pada ujung ketapel diisi batu kecil. Ketika ketapel ditarik kemudian dilepas, batu tersebut terlempar. Pada peristiwa ini terjadi perubahan. Mudah 10 itu. Perubahan apa? Ketika ditarik ada namanya potensial elastik atau potensial elastis. Menjadi apa? Kinetik. Kenapa? Ketika kita lempar jebret, jebret, terus dia menuju ke tempat mana yang kalian tuju. Nah, dengan kecepatan, nanti kecepatan itu menujunya. Namanya kinetik. Jawabannya 10 yang B. Ini harus pakai hitam. Oke. Nomor 11. Ini cukup mencari potensial saja. Tinggal setengah kali K
kali data Y, datanya 0,2 kuadrat pangkat 2 gitu ya. Berarti setengah kali K kali 0,04 A pangkat 2. Coret-coret berarti 0,02. Jawabannya yang E. Oke. Kita lanjut nomor 12. Ini nomor 12 tidak usah dihitung semuanya. Nomor 12 nggak usah dihitung semuanya, kita hanya bisa mengecek satu persatu. Tidak usah mengecek satu persatu, tapi langsung ke pertanyaannya. Energi kinetik terbesar ke terkecil. Mudah. Harusnya semakin besar masanya, itu semakin besar hasilnya. Harusnya seperti itu. Kita cek ya. Oke, kita pertama lihat massa terbesar adalah di mass. Sekali lagi tidak usah dihitung semuanya. Ini langsung. Nah, ini massa dengan kecepatan kemungkinan besar, otomatis ini paling besar. Cari di mass. Ada di mass, ada C dan D. A salah, B salah, E salah. Oke, berikutnya ada kalimat kedua Aji dan Aji sama, tinggal kita lihat Budi dan Tony. Cukup kita hitung Tony dan Budi aja. Tony Eka-nya berapa? Eka sama dengan setengah kali mv kuadrat. Setengah kali massa Tony 44. Kecepatannya 25. Oke. Berarti berapa nih? 22 kali 25 dengan punyanya Budi. Budi itu berapa? Budi. Eka Budi, salah ini. Eka Budi berarti berapa? Setengah kali 40 kali 16, coret 20. Nah, 20 sama 16 sama 22 sama 25 itu besar yang Tony. Berarti jawabannya yang D. Aduh, harus pakai hitam. Sebentar, saya akan di warna. Nggak boleh pakai merah ya nyoretnya ya. Kalau saya pakai hitam. Oke. Nomor 13. Nomor 13 ini juga sangat mudah. Tinggal kita hitung aja 13. Sebuah mobil energi kinetik Eka sama dengan setengah kali M kali V pangkat 2. Setengah kali 20.000 kali. Ini kan 72. 72 dijadikan meter per sekon 20 meter per sekon. Oke, selalu ingat 72 bagi 36. Bagi 36 aja. 36. Berarti 20. 20 kali 20. Kali dijadikan kilojoule, tinggal kita bagi 1000 aja. Lalu bagi 3, ini 3, tinggal 1, 2, 4, 0 ada 1, 2, 3, 4000 kilo joule. Jawabannya yang 13 E. Gitu ya. Oke. Sini aja untuk nomor 8, 7 sampai 13. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Sebelum itu saya hapus dulu karena nomor berikutnya sudah menunggu. Kurang berapa nomor tadi, berapa foto lagi ya? Saya lihat ya, saya lupa. Saya hapus dulu yang ini. Oke, kita comot yang atas, berarti yang ini sisa 3, berarti sisa 2, ini 3 kita bahas. Ini cukup mudah. Jadi ini sangat mudah sekali, nomor 14. Kalau sekiranya ada yang tidak usah dihitung semua, tidak masalah. Yang penting, kalian cukup memahami soal bentuknya gimana. Oke. Seperti ini contohnya. Oke. Sebuah benda bermassa 2 kg. Nah, kita baca pernyataannya aja. Energi potensial dengan energi kinetik. Mau kalian cari dulu apanya? Kalau saya anaknya energi kinetik dulu aja. Eka sama dengan setengah M V pangkat 2. Setengah kali massanya 2, kecepatannya 5. Kuadrat 25, coret 1, 25. Kita lihat dari bentuk soalnya energi kinetik posisinya di kedua. Berarti cari aja yang akannya 25 di posisi kedua. Ini salah.
Langsung jawab yang A. Beres. Nggak ada 1 menit kan? Jelas. Ini khusus pilihan ganda tentunya. Nomor 15. Oke, pernyataan yang benar. Pemain hanya memiliki energi potensial, pemain hanya memiliki energi kinetik. Kita baca, seorang pemain bola sedang berlari sambil menggiring bola. Perhatikan pernyataan yang benar. Berarti pemain hanya memiliki energi potensial. Salah. Pemain hanya memiliki energi kinetik. Iya. Oke, dan bola juga memiliki energi kinetik. Tidak ada potensial. Karena ketika kita menggiringnya atau sedang berlari membawa bola, itu belum ada potensial. Jadi jawabannya 2 dan 4. 15 ya. D. Ini hanya pengecu aja, soal yang ada angkanya. Kita langsung ke pernyataannya, pertanyaannya. Gaya-gaya yang tidak melakukan usaha, yaitu usaha adalah suatu benda yang bergerak. Bergerak kemana? Kasus yang gambar di sini bergeraknya menuju ke kanan karena gayanya paling besar paling kanan ini ya, tidak usah dihitung. Oke, maka yang tidak mempengaruhi adalah gaya normal dan gaya berat. Jawabannya adalah yang E. Aduh, saya lupa lagi, saya menggunakan hitam harusnya. Oke, sekarang saya lanjutkan, saya hapus sudah gini karena sedikit merusak pemandangan. Nah, 17. Wow, kecilin sendiri, cok. Oke. Sebuah alarm gerobak dengan massa gerobak 40 kg. Jika gaya tarik diberikan 100 Newton dan gerobak berpindah sejauh 2 meter, besar usaha dilakukan sebuah. Ini mudah, coy. Tinggal 100 Newton dikalikan 2. Berapa? 200 Newton. 17 gampang, cok. Anjay. Tentang usaha yang dilakukan memindahkan benda dari titik A ke titik B. Karena ini tiganya sama, tidak ada diketahui lain, berarti ini jelas menggunakan MGH. Kalau ketinggian sama semua, berarti 18 E. Semua sama nilainya. Ya. Berikutnya nomor 19. Ini cukup mudah lagi, tinggal ketinggiannya sebuah rombongan semuanya yang masanya 50 gram berada di gerobak yang tingginya 50 cm untuk memindahkan semen tersebut ke atas bak mobil yang tingginya 100 cm. Diperlukan usaha minimal sebesar, mudah, cok. Berarti tinggal 50 kurangi 100. Berarti berapa? 50 kurangi 100 tuh 50. Nah, ini berarti massa kali gravitasi, nggak pakai setengah. M masanya 50 kali 0,5 kali 10. 250. Jawabannya yang C. Mudah, cok. Anjay, mabar. Ayo gaskan. Pak Kamar sedang menarik gerobak yang berisi material dengan kecepatan 10 meter per sekon, massa total 200 kg, besar usaha. Oke. Ini usaha setengah kali M kali V pangkat 2. Setengah kali massanya 200, kecepatannya 100 karena 10 kuadrat. Epret-epret kita coret-coret 1, coret-coret 10 bagi 2 sih beda. 5, 50, 5 kali 2, 10.000 Joule. Oke, segitu aja dari nomor 14 sampai 20. Kita lanjut ke pernyataan ke soal berikutnya. Ini busak dikit karena bikin risih. Busak harus bersih ya. Kita comot lagi soal yang tadi di atas. Tinggal beberapa soal lagi. Ini tinggal 1 soal. Kita comot, kita pindahkan, kita perbesar. Cus. Wah, jangan gede banget tuh. Wah, ini cuma teori doang, mudah. Pemanasan global kita sering jumpai. Aktivitas manusia yang menyebabkan peningkatan gas rumah beracun, kaca. Meningkatkan penggunaan AC, meningkatkan volume sampah, 1, 2, 3, 4 tentunya. Oke. 21E. 22. Yang berikut dengan efek rumah kaca, semakin meningkatnya konsentrasi gas pencemaran di atmosfer, semakin besar juga efek panasnya. Berarti yang mana itu? Yang E. Pernyataan yang merupakan upaya siswa untuk mengurangi pemanasan global adalah nomor upaya pemanasan global atau mengurangi. Kalau upaya atau mengurangi
itu gampang. Berarti menanam pohon di rumah dan sekolah, terus hemat dalam pemakaian 1 dan 2 apa ya? Sebentar. Upaya mengurangi pemanasan global ya. Menggunakan sepeda mau ke sekolahan sama 3 betul 3 berarti cari yang pernyataan 3 aja antara 1 2 3 1 2 3 4 itu ya berarti yang B salah D salah. Oke. Kita cek lagi. Betul. Menanam pohon berarti 1 2 3 karena 1 betul 2 betul 3 jelas otomatis betul. Oke, pernyataannya merupakan penyebab pemanasan global. Kebalikannya dari nomor 23. Pemanasan berarti pembakaran hutan dan iya ya. Berarti 4 salah. Peternakan 1 2 3 berarti jawabannya 24 A lagi. 25 cek. Hasil pembakaran bahan bakar menghasilkan unsur karbon monoksida dan karbon dioksida. Kedua gas tersebut merupakan suhu di antara gas-gas lain yang menyebabkan suhu bumi meningkat. Aktivitas berikut yang menghasilkan gas tersebut adalah yang mana tuh? Penggunaan kendaraan bermotor dengan bahan bakar minyak yang 25 yang B. Sorry, sedikit ngecap karena mulutnya capek ngomong terus kayak nge-rap. Nomor 26. Salah satu dampak yang terjadi akibat pemanasan global yang berlangsung secara terus-menerus. Oke, dampak yang ditimbulkan jika es di kutub mencair terus-menerus adalah dampaknya. Permukaan air laut naik, ya dong. Kenapa? Karena kalau, ya sekarang gini, kalau es, sekarang kan bentuknya es itu kalau mencair atau ya mencair jadi air dan menjadi lautan. Kalau lautan naik, ya udah. Langsung dampaknya pemanasan global gitu ya. Ini cukup sampai di sini yang nomor 21 sampai 26. Saya lanjut tinggal satu foto lagi. Ini jangan lupa kita perbesar, ini paling jos. Karena tinggal ini doang. Alhamdulillah. 27. Menyebabkan peningkatan gas karbon dioksida dalam atmosfer sehingga terjadi pemanasan global ditunjukkan oleh nomor mana tuh, nomor berapa tuh? Sorry, benar. Pernafasan manusia dan penerbangan enggak. Satu emisi pembakaran bahan bakar fosil dan penerbangan hutan. Pernafasan manusia tidak. Jawabannya 27C. Lapisan ozon dapat rusak karena meningkatnya gas rumah kaca. Berikut aktivitas rumah yang dapat merusak lapisan ozon. Menyalakan AC 24 jam. Itu satu orang aja sudah merusaknya sangat fatal, apalagi seluruh Indonesia atau seluruh di muka bumi ini menyalakan AC selama 24 jam sudah beda. Gitu ya. 29. Yang terjadi akan mendapat dampak dari pemanasan global. Kita cek dulu. Wilayah pantai berubah menjadi daratan. Oke. Hampir, tapi kurang. Tanam 3 pulau-pulau kecil akan tenggelam, jelas. Terus kabut asap ya, punahnya harimau Sumatera ya 345. Kan ini termasuknya barang langka ini, hewan langka, sorry. Mekanisme efek rumah kaca yang normal sebenarnya sangat diperlukan bagi kehidupan bumi, yaitu menghangatkan suhu bumi sehingga nyaman untuk ditinggali. Oke, sekarang urean nomor 31. Ini saya tidak tulis semuanya ya. Perbedaan antara energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Sebelumnya sudah saya bahas di nomor awal, tadi kita nomor 2-an kalau nggak salah. Apa nomor 1 saya lupa. Itu perbedaannya adalah energi terbarukan, energi yang bisa atau dapat didaur ulang. Sementara energi tak terbarukan yang tidak dapat didaur ulang. Gitu ya. Kalian bisa tulis sendiri.
sudah saya simpulkan sendiri. Saya ulang lagi, energi terbarukan adalah energi yang bisa atau dapat didaur ulang. Kalau tak terbarukan, energi yang tidak dapat didaur ulang atau energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang ketersediaannya terbatas di alam. Kepanjangan kan, langsung aja tidak dapat didaur ulang, gitu ya. Nggak usah kepanjangan, disingkat aja langsung. Nomor 32, diketahui masanya 2 kg, berarti ketinggian 10 meter dari tanah, benda tersebut semula dalam keadaan diam. Oke. Oke, berarti kita pakai EM1 sama dengan EM2. Semula diam. Berarti EM1, kan rumus EM adalah EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2 gitu ya. Bentar, izin ambil minum dulu sebentar aja. Oke, bisa kita lanjut? Bisa dong, sorry, maaf banget. Karena dari mulutnya saya ngecap. Kita lanjut nomor 32. Kita sudah diketahui itu, langsung aja. Ini harusnya hasilnya 100. EP1 tambah EK1. Nah, sekarang kita cek EP1 diketahui. Ya, EK1 yang tidak diketahui. Oke, EK1 0. Berarti EP1 sama dengan EP2 ini ya. EP2 itu M. Nanti dulu aja, biarin aja. Karena yang ditanya adalah EP ini EP1, EP2 plus EK2. Oke, kita buat EK2 sama dengan EP1 dikurangi EP2. Gitu ya. Berarti M G kali H2 min H1 min H2 gitu ya. Besar kurang kecil lah. Masanya 2, gravitasinya 10, 10 kurangi 5. Oke, berarti 100 Joule gitu ya. Nomor 32. Oke, berikutnya nomor 33. Jika benda tersebut mengalami perpindahan, benda dikenai dua buah gaya yang saling berlawanan. Oke, mudah ini 33. Tinggal usaha ya. Usaha total W sama dengan delta F kali S. Berarti 150 kali 200 kurang 50 kali perpindahannya 10. Berarti 1500 Joule. 34. Sebutkan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mengurangi dampak pemanasan global. Mudah ini, kita sering jumpai. 1. Menggunakan kendaraan bermotor seperlunya. Jadi ketika dekat harusnya menggunakan, kalau dekat itu jalan kaki ataupun sepeda. Itu ya. Terus berhemat energi, penghijauan hutan gitu ya. Tidak usah ditulis. Nomor 34. Karena sudah kalian sering jumpai, saya ulang lagi, menggunakan kendaraan bermotor seperlunya, berhemat energi, dan penghijauan hutan atau penghijauan atau menanam pohon itu aja boleh. Menanam pohon atau penghijauan hutan boleh. Berikutnya 35, sebutkan macam perubahan lingkungan yang terjadi akibat pemanasan global. Ya, cuaca panas, tingginya muka air laut, sama punahnya beberapa hewan langka. Tadi salah satu contohnya adalah hewan Sumatera ya, harimau Sumatera. Oke. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan soal PSAT hari ini. Semoga kalian mudah memahami soal ini, dan jika soal-soal ini bermanfaat, jangan lupa kalian subscribe, like, dan tulis di kolom komentar. Jika ada salah
perhitungan atau omongan saya kecepatan dan sebagainya, silakan ketik di kolom komentar. Kalian bebas berkomentar apapun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.